Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, saya hormati Ibu Christopher selaku dosen untuk mata kuliah kami pengetahuan lingkungan. Ini saya dan juga teman-teman izin mempresentasikan tentang materi kita. Mari izin berbagi layar. Baiklah, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Baik. Perkenalkan sebelumnya nama saya sendiri Holifa Martutila selaku moderator pada presentasi kelompok kami dengan materi hari ini yaitu sanitasi tempat umum mata kuliah pengetahuan lingkungan dengan nama-nama anggota kelompok yaitu Sonia Febrianti, Sari Yulia dan juga Lutfia Anggraini. Dengan dosen pengampu di sini Insinyur Ibu Christopher Desi Kusmindari. Ini saya izin mempresentasikan dengan judul tersebut. Sebelum dimulai, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan pembahasannya. Pertama, nanti kami akan memaparkan materi selama beberapa waktu yang akan dimulai nantinya. Yang pertama itu Saudari Sonia. Pada Saudari Sonia, dipersilakan. Baiklah Saudari Halefa, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sanitasi sendiri adalah suatu upaya pengendalian faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia. Kemudian, sanitasi itu sendiri bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit, kemudian meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, dan juga menjaga kualitas lingkungan hidup. Next. Nah, untuk sanitasi tempat-tempat umum atau STTU adalah usaha atau pengawasan dan pengendalian lingkungan pada tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas sehari-hari agar tidak terjadi sebagai sumber penyebaran penyakit. Contohnya tempat-tempat umum seperti sekolah, kampus, pasar, terminal, stasiun, tempat wisata, dan lain sebagainya. Next. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari risiko penyebaran penyakit, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, menyediakan fasilitas yang aman dan sehat, kemudian mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kenyamanan penggunaan fasilitas umum, yang tentunya bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, produktivitas masyarakat meningkat, dan juga menurunkan angka penyakit menular. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Sania yang sudah memaparkan untuk slide-slide pertama dari materi kita. Selanjutnya, untuk pemaparannya dilanjutkan oleh Saudari Sari Yulia. Baiklah, terima kasih kepada Halipa. Selanjutnya, mengenai persyaratan sanitasi di tempat umum, itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu adanya penyediaan air bersih, air yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan memenuhi standar kesehatan. Selanjutnya, terdapat toilet atau jamban, tentunya dengan kondisi yang bersih dan tidak licin, tersedia air dan sabun, dan jumlahnya memadai. Yang ketiga, ada pengelolaan sampahnya, terdapat tempat sampah di sekitar sanitasi, kemudian pengangkutannya itu dilakukan secara rutin, dan ada pemilahan sampah, sampah organik maupun anorganik. Kemudian yang terakhir ada drainase, tidak terjadi genangan air dan juga saluran dapat berfungsi dengan baik.
Selanjutnya, komponen sanitasi di tempat umum itu ada beberapa. Ada sanitasi air bersih, sanitasi makanan, sanitasi limbah, sanitasi udara, dan pengendalian vektor. Nah, di antara sanitasi tersebut itu ada beberapa persyaratan juga. Contohnya sanitasi air bersih. Itu ketersediaan air yang cukup, kualitas air yang terjamin, sanitasi makanan, pengelolaan higienis, penyimpanan makanan yang benar. Kemudian ada sanitasi limbah, itu limbah cair dan padat itu dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan AMDAL. Ada sanitasi udara dengan ventilasi yang memadai, sirkulasi udara yang baik. Dan yang terakhir ada pengendalian vektor, pemberantasan lalat, pengendalian nyamuk, dan juga ada pengendalian tikus dan hama lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Sari Yulia yang sudah memaparkan materi yang dilanjutkan. Selanjutnya, ini saya akan pemaparannya materi ini pada Saudari Lutfia. Pada Saudari Lutfia Anggreni, silakan. Terima kasih untuk Saudari Holipa atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang faktor risiko di tempat umum. Itu ada beberapa faktor risiko seperti sampah menumpuk, toilet kotor, air tercemar, ventilasi buruk, kepadatan pengunjung tinggi, dan adanya faktor penyakit. Dengan beberapa faktor risiko tersebut akan berdampak pada kesehatan seperti diare, demam berdarah, ispa, tifoid, dan penyakit kulit. Selanjutnya, yaitu ada faktor resiko di tempat umum. Ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Selanjutnya itu ada sanitasi pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat yang banyak dikunjungi masyarakat sehingga kebersihan dan sanitasinya harus diperhatikan. Beberapa persyaratannya seperti lantai mudah dibersihkan, drainase lancar, tempat sampah tersedia, air bersih cukup, toilet bersih, dan area penjualan makanan higienis. Dari persyaratan tersebut tetapi pada umumnya, pada kenyataannya, di pasar tradisional itu masih terdapat beberapa permasalahan umum seperti sampah menumpuk, genangan air, bau tidak sedap, dan banyak lalat. Selanjutnya, selain pasar, sanitasi juga terdapat di tempat wisata. Terdapat beberapa persyaratan sanitasi seperti toilet memadai, tempat sampah tersedia, air bersih cukup, drainase baik, dan pengelolaan limbah yang benar. Tetapi pada kenyataannya, di tempat wisata banyak sekali dampak sanitasi yang buruk seperti pencemaran lingkungan, penyakit pada pengunjung, dan menurunnya daya tarik wisata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Lutfia Anggreni yang sudah melanjutkan materinya. Selanjutnya ini saya lanjutkan untuk pemaparan materinya pada saya sendiri. Lanjutnya, ini merupakan pengawasan sanitasi di tempat umum. Adapun kegiatan-kegiatan pengawasan yang bisa dilakukan untuk pengawasan sanitasi di tempat umum, yaitu seperti yang pertama inspeksi sanitasi, kemudian pemeriksaan kualitas air, penilaian kebersihan lingkungan, pengawasan pengelolaan makanan, dan juga monitoring faktor penyakit. Dan di sini kita ada pelaksana pengawasan untuk sanitasi di tempat umum, seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, pengelola tempat umum, dan juga masyarakat sendiri. Baik, di sini ada studi kasus. Studi kasusnya yaitu sanitasi pasar tradisional. Apa permasalahannya? Permasalahannya seperti sampah menumpuk, kemudian juga saluran drainase tersumbat, banyaknya lalat dan juga tikus yang berdampak gitu ya untuk peningkatan kasus diare, kemudian lingkungan yang tidak nyaman. Dan di sini kita ada solusi. Solusi apa yang bisa kita jalankan? Yaitu pengelolaan sampah terpadu, kemudian pembersihan drainase rutin, pengendalian vektor, dan juga edukasi pedagang maupun pengunjung yang ada di pasar tradisional tersebut. Baik,
sini ada upaya peningkatan sanitasi tempat-tempat umum. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu ada penyediaan sarana sanitasi yang memadai, edukasi dan penyuluhan, pengawasan dan inspeksi berkala, penerapan teknologi pengelolaan limbah, dan juga partisipasi masyarakat. Untuk penyediaan sarana sanitasi yang memadai, yaitu pemerintah dan pengelola tempat umum harus menyediakan fasilitas sanitasi yang sesuai dengan standar, seperti air bersih, toilet, tempat sampah, dan juga sistem drainase yang baik. Kemudian untuk edukasi dan penyuluhan, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan penerapan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Kemudian untuk pengawasan dan inspeksi berkala, instansi terkait perlu melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi sanitasi di tempat-tempat umum untuk memastikan bahwa fasilitas yang tersedia itu memenuhi standar kesehatan. Kemudian bagaimana untuk penerapan teknologi pengelolaan limbah? Penggunaan teknologi seperti IPAL dan juga sistem pengelolaan sampah modern itu dapat membantu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Dan juga yang terakhir ini partisipasi masyarakat. Di sini masyarakat harus berperan aktif juga dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya serta melaporkan apabila ada masalah sanitasi kepada pihak-pihak yang berwenang. Terakhir, kita punya kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan kali ini tentang sanitasi. Di sanitasi, tempat-tempat umum merupakan aspek penting dalam kesehatan lingkungan. Kemudian yang kedua, sanitasi yang baik dapat mencegah berbagai penyakit menular terjadi. Kemudian yang ketiga, pengelolaan air bersih, sampah, limbah, dan juga fasilitas umum harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya satu kali. Kemudian yang terakhir, keberhasilan sanitasi itu memerlukan kerjasama antara entah itu pemerintah, pengelola, maupun masyarakat. Baik, untuk materi sanitasi di tempat-tempat umum dari kelompok kami ini sudah disampaikan atas presentasi yang sudah kami lakukan dan juga penyajian atas materi-materi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Christopher yang sudah memberikan kesempatan untuk kami bisa mempelajari maupun mempresentasikan langsung tentang materi sanitasi di tempat umum ini. Selanjutnya, semoga materi ini bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya dan juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, akhir kata, kami mohon maaf jika memang ada kekurangan dan juga kesalahan dari materi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya, rekan-rekan juga terima kasih banyak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.